Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Purwandika dengan NIM 2210911111023 dari PSKPS FKIK ULM angkatan 2022. Jadi di sini saya di sini mendapat tugas untuk membuat video menjelaskan mengenai anatomi jantung, pembuluh darah jantung dan juga sistem respirasi. Organ sistem respirasi. Jadi yang di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah bagian dari jantung. Untuk bagian dari jantung sendiri, ini ada arcus aorta. Kalau ada percabangannya, arteri subclavia sinistra, arteri carotis communis sinistra, dan juga arteri dari trunkus brachiocephalicus. Selanjutnya, nanti juga ada vena cava superior di bagian belakangnya. Lalu nanti akan ada trunkus pulmonalis di depan bagian dari arcus aorta. Lalu juga nanti ada penyambungnya yaitu ligamentum arteriosum. Lalu nanti ada auricula sinistra dan juga auricula dextra. Lalu nanti ada dari conus arteriosus, nanti juga ada arteri pulmonalis dextra, arteri pulmonalis sinistra. Selanjutnya nanti juga akan ada arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Lalu juga nanti akan ada ventriculus dextra dan juga ventriculus sinister. Di bagian paling bawah nanti ada apex cordis, lalu ada sulcus intraventricularis dan juga eh, ada vena cardiaca parva dan juga vena cardiaca magna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga bagian dari tadi, kalau tadi bagian dari anterior, ini bagian dari posterior. Untuk bagian dari atasnya sama, masih ada vena cava superior, ligamentum arteriosum, terus ada juga trunkus pulmonalis, ada juga dari percabangan subclavia sinistra, arteri carotis communis sinistra, dan juga dari trunkus brachiocephalicus. Untuk bagian bawahnya yang beda, yaitu nanti akan ada dari atrium sinistrum di bagian kiri dan juga atrium dextrum di bagian kanan. Nanti juga akan ada auricula sinistra dan juga nanti akan ada auricula dextrum. Oh, ini atrium sinistrum dan juga atrium dextrum. Nanti ada vena cava inferior juga di bagian bawah. Lalu juga akan ada sulcus coronarius di bagian sini. Lalu nanti akan ada ventriculus dexter. Lalu juga akan ada sulcus interventricularis posterior. Lalu akan ada apex cordis, ventriculus sinister juga. Dan juga nanti akan ada arteri coronaria sinistra dan juga arteri coronaria dextra. Lalu akan ada sulcus terminalis, lalu akan ada vena cardiaca media, lalu nanti akan ada arteri coronaria dextra, ramus interventricularis posterior, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dari katup jantung atau valva. Untuk yang pertama, ada bagian dari valva tronchi pulmonalis, yaitu ada tiga. Di bagian sini ada bagian dari valvula semilunaris dextra, ada valvula semilunaris anterior di bagian depan, dan juga valvula semilunaris sinister di bagian dari kiri. Selanjutnya, ada juga dari valva aorta yang memiliki tiga bagian, yaitu ada valvula semilunaris sinistra, ada valvula semilunaris dextra, dan juga valvula semilunaris posterior. Selanjutnya, juga ada valva atrioventricularis dextra, atau disebut dengan valva atricuspidalis. Itu ada cuspis posterior, cuspis anterior, dan juga cuspis septalis. Selanjutnya ada valva atrioventricularis sinistra atau disebut dengan valva mitralis. Itu ada cuspis communis, commissuralis sinistra, ada cuspis posterior, cuspis anterior, dan juga cuspis commissuralis dextra. Ini juga masih sama, nanti akan ada bagian-bagian di bagian katup juga ada nanti cincin aorta di bagian sini, lalu ada cincin pulmonaler di bagian sini, lalu akan ada trigonum fibrosum sinistrum di bagian sini yang membentuk seperti bentukan segitiga, lalu nanti akan ada bandel His di bagian sini, lalu akan ada anulus fibrosus sinister di bagian luar-luaran dari katupnya, lalu akan ada anulus fibrosum dexter di bagian kanannya. Dan juga nanti ada akan trigonum fibrosum dextrum di bagian sini membentuk seperti segitiga. Nextnya kita akan membahas pada bagian dalam dari potongan jantung. Saya akan tidak ini bagian dari superiornya, jadi saya akan tidak akan membahas secara fullnya, tapi saya akan membahas pada bagian penting-pentingnya saja seperti ada fossa ovalis, lalu akan ada vena cava superior, ada
crista terminalis, lalu ada vena cava inferior, dan juga nanti akan ada beberapa musculus papillaris septalis, musculus papillaris anterior, dan juga musculus papillaris superior. Nantinya juga akan ada membentuk bagian khusus yaitu disebut dengan trigonium cox di bagian tengah. Lalu juga akan nanti ada atrium dextrum, arteri corona dextrum, lalu nanti juga ada chorda tendinae di bagian sini yang seperti jaring-jaring, dan juga nanti akan ada beberapa dari valvula atau katupnya tadi. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian-bagian dari bawah. Ini yang potongan jantung bagian bawahnya. Nantinya akan ada beberapa bentukan seperti ventriculus sinister, musculus papillaris anterior, beberapa katup lagi, auricula dextra sinistra, myocardium, chordae tendinae, terus ada truncus pulmonalis masih ada, terus ada sinus aorta, bulbus aorta, ada lunula, dan segala macam. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian dari persarafan jantung, yaitu ada yang pertama ada nervus vagus, nervus ke-10, lalu ada ganglion cervicalis superior, lalu ada nervus cardiacus cervicalis superior, ada ganglion cervical medium, ada nervus laryngeus recurrens di bagian kanan dan juga kiri, lalu akan ada ganglion cervicothoracicum atau disebut dengan ganglion stellatum, lalu nanti ada ramus cardiacus cervicalis inferior, lalu nanti akan ada nervus cardiacus cervicalis medius, nervus cardiacus cervicalis inferior, ramus cardiacus thoracicus, dan juga nanti akan ada ganglion cardiacum dan juga plexus cardiacus. Ini itu saja bagian dari jantung. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian dari organ sistem respirasi. Untuk organ dari sistem respirasi itu pertama dimulai pada bagian dari vestibulum nasi, lalu menuju ke kavitas nasi, lalu nanti akan ada paring, lalu akan ada laring, trakea, lalu ke bagian dari bronkus, bronkus principalis, lalu akan menuju ke bagian dari bronchiolus, lalu akan menuju ke pulmodexter dan juga pulmosinister, di mana pulmodexter memiliki 3 lobus dan juga kalau pulmosinister akan ada 2 lobus. Nanti akan dijelaskan secara lebih detailnya pada nextnya. Lalu kita akan membahas pada bagian dari rongga hidung atau kavitas nasi. Untuk kavitas nasi ada bagian penting yaitu vestibulum nasi untuk perlengkapan dari bulu hidung. Lalu ada 3 konka yaitu konka nasalis superior, media, dan juga konka nasalis inferior. Lalu di bawahnya nanti akan ada pos palatina di sini. Lalu nanti akan ada bulbus olfactorius. Terus ada tractus olfactorius, ada sella turcica, ada sinus sphenoidalis, ada tonsilla pharyngea, ada torus tubarius, ada ostium pharyngeal tuba auditiva, dan juga recessus pharyngeus. Next, kita akan lanjut ke bagian dari paring. Untuk bagian dari paring, kita akan lanjutkan dari tadi sudah di bagian dari ostium pharyngeal tuba auditiva, lanjut ke bagian dari tonsilla pharyngea yang ini. Lalu akan ada dari torus levatorius yang ini lalu akan ada plica salpingopharyngeus yang ini, nanti juga akan ada arcus palatopharyngeus yang ini, lalu ada tonsilla palatina, lalu akan ada pharynxnya yang ini, lalu akan ada spatium retropharyngeum yang ini, lalu akan ada tuberculum cuneiform yang ini, lalu akan ada tuberculum cornicufatum. Jadi nextnya kita akan lanjut ke bagian dari larynx. Untuk bagian dari larynx karena 2 ini tadi sudah tuberculum cuneiform dan corniculatum. Jadi kita akan lanjut ke bagian dari di sini akan ada cartilagus thyroidea, ada plica vestibularis yang di lubang ini, lalu ada ventriculus larynx, lalu ada plica vocalis juga, lalu nanti akan ada conus elasticus, dan juga nanti akan ada bagian dari menuju ke arah trakea. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari trakea. Untuk bagian dari trakea sendiri, trakea dan bronkus itu bisa menjadi satu. Ada organ-organnya yaitu cartilagus thyroidea, yang ini ada cartilagus cricoidea yang ini, lalu ada cartilaginous trachealis yang ini,
yang seperti cincin, lalu juga yang putih-putih ini yang berada di antara cincin yaitu disebut dengan ligamentum anulare, anulare, sorry. Lalu nanti akan ada percabangan dari trakea yang disebut dengan bifurcatio trakea yang bagian luar. Lalu nanti akan ada bronchus principalis dexter dan juga bronchus principalis dexter, sinister. Nanti akan ada percabangan lebih lanjut. Nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya nanti. Next, kita akan membahas pada bagian dari pulmonal atau bagian dari paru. Untuk bagian dari paru, ini ada untuk bagian dari paru kan tadi kan kita sudah jelaskan di bagian kanan ada 3 lobus dan juga dua lobus di bagian kiri. Jadi untuk yang ini yang kanan ini ada apex pulmonalis yaitu atap dari paru. Lalu nanti akan ada lobus superior facies costalis, ada margo anterior, ada viscera obliqua yang membatasi antara superior, inferior, dan juga media dan juga inferior. Nanti juga ada viscera horizontalis yang membatasi antara media dengan bagian dari superior, lobus superior. Lalu nanti akan ada lobus medius, margo posterior, lobus inferior, lobus inferior juga ada basis pulmoni dan juga margo inferior. Ini adalah bagian dari pulmo kiri. Untuk paru kiri, paru kiri karena memiliki 2 lobus, hanya dipisahkan cuma dari viscera obliqua, tidak ada viscera horizontalisnya. Itu masih sama, masih ada apex pulmonalis, lobus superior facies costalis, margo anterior, lobus superior, margo posterior, viscera obliquanya, lalu akan ada lobus inferior facies costalis, lalu akan ada margo inferior dan juga facies pulmonis di bagian bawah. Kita akan bahas bagian dalam dari potongan dalam dari paru. Kita akan membahas yang pentingnya saja, yaitu nanti akan ada bronchus principalis dexter yang ini, lalu akan ada arteri pulmonalis dextra yang ini, lalu akan ada uh, lalu akan ada venula venula pulmonalis dextra atau percabangan yang lebih kecilnya dari vena. Lalu nanti akan ada ligamentum pulmonale, ini juga penting pada paru. Lalu akan ada hilum pulmonalis yang berwarna biru ini. Lalu nanti akan ada nodus lymphoideus, tracheobronchialis inferior. Nanti akan ada lobus inferior, viscera obliqua, masih sama. Ada apex pulmonalis. Nanti juga akan ada margo anterior, ada viscera obliqua, ada viscera horizontalis. Ini juga sama untuk bagian dari pulmo sinistra. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian viscera thorax atau segmenta bronchopulmonalia. Untuk dari pulmodexter itu ingat ada 3 lobus, yaitu cuma nanti akan ada beberapa segmennya. Untuk dari lobus superior itu ada segmentum apicale, segmentum posterior dan juga segmentum anterior untuk bagian dari lobus superior pulmodexter. Untuk dari lobus medius nanti akan ada segmentum laterale, segmentum mediale, lalu dari lobus inferior akan ada segmentum superius, segmentum basale mediale, segmentum basale anterior, segmentum basale laterale, dan juga segmentum basale posterius. Untuk bagian dari pulmus sinister cuma ada 2 lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Untuk dari lobus superiornya ada segmentum apice api api ke posterius, ada segmentum anterius, ada segmentum lingulare superius, lalu nanti akan ada segmentum lingulare inferius untuk bagian dari lobus inferior, dan nanti akan ada segmentum superius, segmentum basale anterius, dan juga segmentum basale laterale, dan juga segmentum basale posterior. Jadi kita akan lanjut ke menjelaskan lebih detail dari bagian yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail pada bagian dari jantung. Untuk bagian dari jantung, ini kan kita membahas pada bagian jantung bagian anterior. Ini ada arcus aorta yang merupakan arteri terbesar pada manusia. Lalu nanti ada juga vena cava superior dan juga vena cava inferior, itu juga vena terbesar di manusia. Untuk dari arcus aorta tersendiri memiliki beberapa percabangan seperti arteri subclavia sinistra, arteri carotis communis sinistra, dan juga truncus brachiocephalicus. Dan ada truncus pulmonalis di bawah dari arcus aorta.
yang dimana akan dihubungkan dengan ligamentum arteriosum. Ada auricula sinistra yang berpasangan, memiliki pasangan kanan dan juga kiri. Ini kanannya menempel langsung dengan jantung dan juga kiri juga sama. Lalu juga ada conus arteriosum yang langsung menempel dengan jantung. Lalu juga ada atrium dextrum dan juga atrium sinistrum yang memiliki pasangannya. Lalu juga nanti akan ada ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister yang saling berpasangan langsung menempel pada jantung. Lalu nanti akan ada apex cordis. Apex cordis ini juga bisa untuk menentukan dari posisi jantung dan juga posisi arah jantung dan juga menentukan dari klinis jantung juga bisa. Biasanya dari jantung ini memiliki berat yang berat normalnya itu 250 sampai 300 gram. Akan tetapi kalau semisal pada atlet itu bisa sampai beratnya itu 1100 seperti itu. Eh, Mungkin eh, bisa kita lanjutkan juga nanti ada kan sulcus coronarius yang menempel langsung ada sulcus coronarius, vena cardiaca parva, ada arteri coronaria destra, lalu ada arteri coronaria sinistra rami ramus circumflexus, ada arteri coronaria sinistra ramus interventricularis anterior dan beberapa yang lainnya untuk bagian dari anterior. Untuk bagian dari posterior itu masih sama. Untuk bagian atasnya ada vena cava superior, arcus aorta, ada truncus pulmonalis yang ini, lalu ada percabangan dari arcus aorta, ada truncus brachiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra yang berada di tengah, dan juga ada arteri subclavia sinistra. Selanjutnya nanti juga akan sama dihubungkan oleh ligamentum arteriosum antara dari vena cava, dari truncus pulmonalis dengan arcus aorta. Itu nanti juga eh, ada auricula sinistra dan juga auricula dextra itu. Nanti juga ada beberapa, ada yang barunya ada vena percabangan vena pulmonalis dextra, ada sinus obliquus pericardii, ada vena pulmonalis sinistra, ada juga vena cardiaca magna, ada beberapa yang baru, ada sulcus terminalis, ada juga vena cava inferior, ada juga sulcus coronarius, ada juga ventriculus dexter, sulcus interventriculus posterior, apex cordis, ventriculus sinister yang langsung menempel pada bagian dari jantung. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian dari katutnya. Untuk dari katutnya sendiri itu ada 4 yang penting. eh, yang bagian-bagiannya sudah saya jelaskan. Yang penting nanti akan ada valvula truncipulmonalis di bagian dari atas. Lalu akan di bagian dari tengahnya itu akan ada valva aorta. Lalu di bagian yang memiliki bentuk seperti semi lunaris, seperti bulan gitu, seperti setengah bulan seperti itu. Ini juga sama berpasangan antara valva truncipulmonalis dan juga valva aorta karena memiliki bentuk yang sama. Sedangkan untuk di bagian dari bawah ini ini disebut dengan valva atrioventricularis sinistra atau disebut dengan valva mitralis dan juga yang ini disebut dengan valva atrioventricularis destra atau disebut dengan valva tricuspidalis. Ini ini memiliki bentuk yang sama tapi berbeda dengan bagian dua atas ini. Kalau yang atas memiliki bentuk semilunar, ini memiliki bentuk seperti atrioventricular gitu, seperti pipis seperti itu. Ini bagian tambahannya pada bagian dari katup jantung. Nanti akan ada cincin aorta yang mengelilingi dari valva aorta, lalu akan ada cincin pulmonar yang akan mengelilingi dari valva pulmonalis di bagian atas. Lalu juga akan ada annulus fibrosus sinister yang akan mengelilingi dari valvula atrioventricularis sinistra. Juga ada annulus fibrosus dexter yang akan mengelilingi dari valvula atrioventricularis dexter.
Di bagian tengah nanti akan ada bentukan segitiga yang disebut dengan trigonum fibrosum dextrum. Lalu juga nanti akan ada tendon Todaro, lalu akan ada bundle His di bagian tengah juga. Lalu juga nanti untuk di bagian luar dari samping sini itu akan membentuk dari bentukan segitiga juga yang disebut dengan trigonum fibrosum sinistrum. Itu. Lalu kita next lanjut ke bagian dari bagian dalamnya. Untuk bagian dari dalamnya ini bisa kita lihat ada yang bagian penting-pentingnya saja itu ada fossa ovalis yang ini, lalu akan ada vena cava superioris yang ini juga, lalu juga akan ada crista terminalis yang ini, lalu akan ada vena cava inferior yang ini, lalu juga akan ada beberapa katup yang sudah saya jelaskan, lalu akan ada otot yang penting pada jantung yaitu musculus papillaris septalis anterior dan juga bagian dari posterior. Begitu. Sebentar. Nah, next. Nanti juga akan ada bentukan khusus pada bagian dalam jantung, yaitu disebut dengan bentukan segitiga, itu disebut dengan trigonum Koch. Lalu juga ada serat-seratnya yang disebut dengan chorda tendinae. Lalu juga ada otot jantungnya, miokardium. Lalu juga ada apex cordis di bagian bawah. Lalu nanti untuk di bagian dari ruang jantung ini masih sama. Ini bagian tadi superior, ini bagian dari inferiornya. Kurang lebih saja ada beberapa katup, ada juga beberapa musculus papillaris anterior, posterior, dan juga septalis. Lalu juga ada otot miokardium, ada serabut jantung yang disebut dengan chorda tendinae. Lalu ada di bagian sini ada bulbus aorta, sinus aorta, truncus pulmonalis, ada beberapa arteri koronaria juga, dan juga ada beberapa dari vena. Selanjutnya kita akan membahas persyaratan dari jantung. Untuk persyaratan dari jantung, yang utama itu ada dari nervus vagus, yaitu yang mempersarati secara parasimpatis. Lalu ada juga dari eh, plexus cardiacus atau ganglion cardiacum, ini yang mempersarati secara simpatis. Tuh. Lalu juga ada nervus laryngeus recurrens yang berpasangan kanan dan juga kiri. Lalu juga ada beberapa nervus seperti cardiacus cervicalis medius, inferior, juga bagian dari superior. Lalu nanti juga ada beberapa ramus, ramus cardiacus cervicalis inferior, ramus cardiacus thoracicus, dan beberapa ganglion. Next, kita lanjut ke bagian dari organ sistem respirasi. Untuk organ dari sistem respirasi ini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Yaitu yang pertama udara masuk melewati dari vestibulum nasi, lanjut ke kavitas nasi, nanti akan ada dari bentukan concha nasalis media, inferior dan juga superior. Ini ada sinus paranasalis. Lalu di bagian paring nanti akan melewati beberapa pars, yaitu pars nasalis, pars oralis, dan juga pars laringea. Lalu untuk di bagian dari laring, nanti turun ke bagian dari larynx, lalu menuju ke bagian dari trakea. Trakea turun lagi di sini di percabangan dari bifurcatio bifurcatio nanti dia akan bercabang dari pulmodexter, yaitu nanti akan ada bronchialis principalis dexter dan sinister, nanti akan menuju ke bagian dari pulmodexter dan juga pulmosinister. Untuk pulmodexter memiliki lobus superior, medius dan juga inferior. Di bagian dari pulmosinister cuma ada dua aja, dua lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Tesnya kita akan membahas bagian dari kavitas nasi. Untuk bagian dari kavitas nasi, ini ada organ struktur penting yaitu vestibulum nasi untuk tempat melekatnya dari bulu hidung. Selanjutnya ada concha nasalis inferior di bagian bawah, pos palatina,
Lalu ada di sini ada meatus nasi inferior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi superior. Nanti akan ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan juga concha nasalis inferior. Ini ada bulbus olfactorius, yaitu lanjutan dari nervus pembau gitu. Ini yang berfungsi untuk melanjutkan rangsangan dari bau gitu. Ini traktusnya atau salurannya yang akan menuju ke bagian dari nervus pusat dari otak. Selanjutnya nanti ada sella turcica, lalu ada sinus sphenoidalis, lalu ada tonsilla pharyngea, ada torus tubarius, ada ostium pharyngeum tuba auditiva. Ini yang akan saluran yang akan langsung menuju ke bagian dari telinga gitu. Nanti juga akan ada recessus pharyngeus. Next, kita di bagian dari hidung juga akan ada beberapa dari uh, tulang gitu. Nah, ada os frontale, ada sinus frontalis, os nasale, ada juga tulang lunak, cartilaginous lateralis, ada juga uh, palatum mole, palatum durum, terus ada juga os maxilla, dan juga yang lain-lain. Nah, next langsung lanjut ke bagian dari pharynx. Untuk dari pharynx, karena sudah dijelaskan tadi, intinya ada beberapa struktur yang penting seperti torus levatorius di bagian tengah, lalu plica salpingopharyngeus di bagian tengah juga. Kalau nanti akan ada arcus palatopharyngeus yang akan membentuk seperti arcus gitu, seperti sudut gitu. Lalu juga nanti ada tonsilla palatina yang di bagian dari mulut, dekat mulut. Lalu ada pharynxnya, ada spatiumnya, ada tuberculum cuneiform, dan juga nanti ada tuberculum corniculatum. Langsung lanjut kita next ke menuju ke bagian dari larynxnya. Untuk bagian dari larynxnya itu ada bagian dari untuk dari larynxnya ini ada ligamentum hipo hioepigloticum, ada radix lingua, ada cartilago epiglotica, ada musculus arytenoideus transversus, ada lamina cartilaginis cricoidea, ada conus elasticus, ada trachea pars Paries membranaceus, ada spatium esophagotracheale, ada trachea, ada isthmus glandula thyroidea, ada cartilage tracheales, arcus cartilaginis cricoidea, ada ligamentum cricoiterideum, plica vocalis, ventricula laryngeus, dan juga plica vestibularis. Lanjut, kita next menuju ke bagian dari trachea bronchus. Untuk bagian dari trachea bronchus sudah dijelaskan tadi beberapa struktur pentingnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk bronchus principalis dexter. Ini ada bronchus lobaris superior dexter dan ada bronchus lobaris medius dexter, bronchus lobaris inferior dexter. Untuk bronchus lobaris superior dexter ada tiga bagian, bisa dibaca sendiri. Lalu untuk bagian dari bronchus lobaris medius dexter ada dua bagian, bisa dibaca sendiri. Lalu untuk bagian dari bronchus lobaris inferior dexter ada 5 bagian, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada juga dari bronchus principalis sinister. Untuk dari bronchus principalis sinister itu ada bronchus lobaris superior sinister, itu ada 5 ya. 1 sampai 2-nya tergabung, ada 4 berarti totalnya ada 4 ya, ada 4 bagian bisa dibaca sendiri. Lalu ada juga bagian dari bronchus lobaris inferior sinister, itu ada memiliki 4 bagian saja, tidak terdapat 7 gitu, bisa dibaca sendiri. Ini adalah yang saya jelaskan tadi, ada beberapa percabangan dari bronchus principalis sinister dan juga bronchus principalis dexter. Intinya untuk bagian dari bronchus principalis dexter itu nanti di bagian dari paru kanan nanti akan ada 3 lobus, dan juga kalau untuk di bagian dari paru kiri nanti akan ada 2 lobus gitu. Ini bifurcationtrachea
titik percabangan dari luar. Untuk bagian dari dalamnya nanti namanya lain lagi gitu. Ini adalah bagian dari pulmo. Selanjutnya, ini adalah yang menggambarkan dari pulmonalis dari Dextra. Karena memiliki dari 3 lobus. Ini lobus superior, lobus media, dan juga lobus inferior yang dibatasi oleh viscera horizontalis dan juga viscera obliqua. Viscera horizontalis ini agak lurus, kalau viscera obliqua itu agak seperti turun gitu. Ini akan ada beberapa margo. Margonya ada margo anterior, margo posterior, dan juga margo inferior. Lalu nanti akan ada beberapa dari bagian ada apex pulmonalis yaitu atap dari pulmo dan juga dari basis pulmonalis yaitu bawah dari bawah dari pulmo gitu atau bawah dari paru. Ini adalah gambaran dari pulmonalis sinistra karena cuma memiliki 2 lobus yang dipisahkan oleh viscera obliqua, tidak memiliki viscera horizontalis. Ada beberapa margo seperti margo posterior sama dengan Dexter tadi, pulmo Dexter, ada margo posterior, anterior, dan juga dari margo inferior. Lalu juga akan ada incisura cardiaca baru, lalu akan ada bagian dari atapnya, apex pulmonalis, dan juga dari basis pulmonalis. Gitu. Ini adalah bagian dari potongan dalam dari paru. Kita cuma menyebutkan bagian pentingnya saja gitu, tidak menyeluruh. Yaitu pada bagian dari ligamentum pulmonale, lalu akan ada hilum pulmonalis yang berwarna biru, lalu akan ada impresio cardiaca. Ada impresio cardiaca itu impresio yang menghadap ke bagian dari jantung. Itu yang disebut dengan impresio cardiaca. Lalu juga ada arteri pulmonalis dextra yang berwarna merah, lalu ada uh, venula ya, venula pulmonalis dextra yang berwarna biru, lalu akan ada bronchus principalis dexter, lalu akan ada nodus lymphoideus tracheobronchialis inferior, begitu. Nanti akan juga ada beberapa lobus gitu, karena ini potongan dari dalam gitu, tidak menyeluruh sama bagian luar gitu. Ini adalah potongan dari pulmo bagian sinister, sama masih sama ada nanti ada nodilo lymphoidei tracheobronchialis, ada ligamentum pulmonale, ada arteri pulmonalis sinistra, ada vena pulmonalis sinistra superior yang warna biru ini, lalu ada bronchus principalis sinister yang ini, lalu juga ada vena pulmonalis sinistra inferior yang ini, lalu juga ada hilum pulmonalis gitu. Nextnya kita akan membahas pada bagian dari segmenta bronchopulmonalis. Untuk dari segmenta bronchopulmonalisnya itu untuk ingatin di bagian dari pulmo kanan itu ada 3 lobus gitu. Ini lobus bagian superior, inferior, dan juga median. Ini untuk bagian dari sinistra itu ada 2 lobus saja, 2 lobus saja yaitu superior dan inferior. Jadi untuk bagian dari segmentum 1, 2, 3 itu masuk masuk di bagian dari superior. Lalu untuk bagian dari 4, 5 itu masuk di bagian media. Lalu 6, 7, 8, 9, 10 itu masuk di bagian dari inferior. Sedangkan untuk di bagian dari pulmo sinister atau pulmo kiri atau paru kiri itu 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk di bagian superior, sedangkan 6, 7, 8, 9, 10 itu masuk di bagian dari inferior. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam pengejaan ataupun pembacaan. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.